semuanya sudah oke ya, suaranya sudah bisa mendengar. Untuk malam hari ini, sebelumnya silahkan disiapkan buku modulnya. Kita kan belajarnya sesuai modul ya, tapi pasti saya banyak tambahkan karena di modul mungkin terlalu singkat. Untuk malam hari ini kita akan belajar tentang passive voice, artinya kalimat pasif. Kalimat pasif ya, sudah pernah dengar kan kalau di bahasa Indonesia mungkin, atau mungkin ini materi SMP ya, SMP sudah ada, sekarang kan SMA, berarti SMP sepertinya sudah ada materi tentang kalimat pasif. Apa itu kalimat pasif? Nah ini dia. Untuk hari ini yang kita pelajari pertama, kapan menggunakan kalimat pasif, lalu struktur dari kalimat pasif itu sendiri, kemudian kalimat pasif kalau dalam tenses, lalu ada adverb of manner, ini tambahan di luar kalimat pasif. Sebentar, saya cek dulu. Nah, kalau di buku modul, kita sekarang kan modul 6 ya, sudah modul yang terakhir. Benar gak? Modul yang terakhir. Ya, sudah terakhir. Jadi karena ini mungkin materi yang terakhir, untuk minggu depan nanti kita bisa membahas ulang materi-materi yang perlu tambahan. Ini kan sudah bab 6 ya, sudah modul 6, sudah mau khatam. Untuk bahasan passive voice ini ada di halaman 98. Ya, waalaikumsalam Mbak. Silakan Mbak, kita baru mulai kelasnya, jangan khawatir Mbak. Oke, kalau di modul di halaman 98, nah di sini saya perjelas lebih detail karena di modul itu mungkin cuma rumus dan beberapa contoh. Oke, jadi kalimat pasif, malam hari ini kita mempelajari kalimat pasif ya Mbak Purwidi. Pengertian dari kalimat pasif itu, pengertian dari passive voice ya, gampang ya, kalimat pasif sama persis dengan kalau ada di pelajaran bahasa Indonesia pasti ada ya, kalimat aktif, kalimat pasif, ya kan? Semuanya sudah pernah dengar tentang ini kan ya, kalimat pasif. Artinya dia itu pengertian simpelnya, kalimat pasif itu menukar subjek menjadi objek dan objeknya menjadi subjek. Nah, jadi cuma dibalik. Kayak misal kalau di bahasa Indonesia, Adi menendang bola, itu kalimat aktif. Di bahasa kalimat pasifnya, bola ditendang Adi. Nah, gampang kan Mbak? Jadi tenang saja, materi malam hari ini gampang banget, cuma mengubah dari subjek ke objek, mengubah dari objek ke subjek. Cuman bedanya kalau di bahasa Indonesia, bahasa kita sehari-hari itu kan tinggal membalik saja. Adi menendang bola, bola ditendang Adi, maunya diganti D. Kalau dalam bahasa Inggris tidak cukup dibalik, tapi tensisnya juga harus disesuaikan. Nah, makanya malam hari ini kita bahas satu pertemuan khusus buat membahas tentang kalimat pasif dalam bahasa Inggris. Karena setiap berbeda tensis, pasti berbeda juga cara menulis, cara membaca, dan bentuk kata kerjanya. Nah, ini di sini. Kalau kalimat pasif itu menukar subjek menjadi objek dan objek menjadi subjek. Kemudian, kalau dalam bahasa Inggris juga merubah bentuk kata kerja.
Jadi kata kerjanya nanti berubah bentuk. Mulai yang misalkan kata kerja bentuk pertama berubahnya menjadi kata kerja bentuk ketiga, kayak gitu. Oke ya, sampai pengertiannya dulu oke ya. Sudah sering dengar kan ya tentang kalimat pasif. Cuman kali ini kita mempelajari kalimat pasif dalam bahasa Inggris, bukan yang selama ini kita pakai cuma dalam bahasa Indonesia gitu. Oke? Mana ini? Oke. Nah, kayak gini ilustrasinya. Ada kalimat Miss Lina took Brian's book. Berubah menjadi Brian's book was taken by Miss Lina. Miss Lina ini kan subjek. Subjeknya berubah jadi ke belakang. Dan dia akhirnya jadi objek. Ya kan? Berubah jadi ke belakang. Subjeknya yang awalnya Miss belum saya edit ini. Awalnya Miss Lina ini jadi Brian's book. Jadi yang di depan itu kan selalu subjek ya. Nah, jadi intinya passive voice di sini itu mengubah subjek menjadi objek dan objek menjadi subjek. Objeknya kan jadi di sini. Subjeknya jadi Brian's book. Brian's book ini yang awalnya objek, dia berubah menjadi subjek. Miss Ling ini yang awalnya subjek, dia berubah menjadi objek. Nah, intinya cuma di situ. Tapi kalau dalam bahasa Inggris nggak cuma meletakkan subjek di objek, objek di subjek, tapi coba dilihat di sini, kata kerjanya juga berubah. Awalnya took, dia menjadi was taken. Awalnya took ya, menjadi was taken. Nah, ini yang perlu digarisbawahi. Ini yang kita bahas lebih lanjut. Kalau kata kerjanya bentuk seperti ini, berubahnya seperti apa? Kalau kata kerjanya begini, berubahnya bagaimana? Gitu ya. Oke. Sampai pada pengertian dasarnya, ada yang mau ditanyakan dulu? Mungkin ada yang masih bingung passive voice itu apa? Kalimat pasif. Karena ini materinya sudah habis ya, sudah hampir habis. Jadi kalau misalkan ada yang ditanyakan, silakan langsung ditanyakan. Supaya nanti pas ujian nggak bingung mengerjakan soalnya. Jadi kalau ada yang bingung dari sekarang langsung ditanyakan. Oke? Sampai sini mengerti? Oke. Sudah ya? Bisa kita lanjut? Nah, pertama sebelum kita masuk ke rumusnya, kapan menggunakan passive voice? Kita bahas dulu penggunaannya. Kalau pertemuan sebelumnya, pertemuan minggu kemarin itu kan tentang news item. Pertemuan sebelumnya lagi kalau nggak salah tentang tenses ya. Nah, itu pertemuan tentang tenses waktu itu kan saya sudah bilang dicatat ya dan diingat sebisa mungkin, karena ya itu nanti tenses itu nanti penting untuk materi-materi lanjutannya itu banyak. Salah satunya ini nanti. Salah satunya passive voice di sini berdasarkan pada tenses juga. Jadi kalimat aktifnya itu nanti punya rumus yang sama seperti yang kita bahas 2 minggu yang lalu. Gitu ya. Oke?
Sekarang kita bahas dulu kapan menggunakan passive voice. Yang pertama, ketika objek adalah yang ditekankan. Jadi, di sini yang ditekankan itu objek, bukan subjek. Adi menendang bola. Bola ditendang Adi. Yang ditekankan di situ bolanya ditendang Adi, bukan si Adinya. Kalau kalimat pasif. Kemudian, ketika tidak terlalu penting menyebutkan subjek. Nah, ada beberapa kalimat tertentu yang subjeknya itu tidak terlalu penting untuk disebutkan. Ingat ya, kalau dimaksud subjek di sini itu tidak pasti orang, tidak pasti kata ganti orang. Dia bisa kata ganti hewan misalkan, atau apa gitu ya. Maksudnya nggak harus he atau she atau nama orang gitu. Oke. Lalu yang ketiga, ketika subjeknya tidak diketahui. Ada kalanya beberapa kalimat itu subjeknya tidak diketahui. Nah, disinilah menggunakan passive voice. Oke. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Suara saya jelas kan ya, Mbak? Halo, tes. Bisa dengar kan ya, Mbak? Oh. Oh, ada yang kecil, ada yang oke. Mungkin kalau ada yang kurang jelas atau kadang terputus, coba di logout dulu aja, Mbak ya. Karena di sini sinyal saya sudah bagus dan mikrofonnya juga kencang. Jadi mungkin sinyal kita beda-beda ya. Kalau merasa kok putus-putus, kok nggak jelas, di logout dulu aja. Berarti yang lainnya lancar. Oh iya bisa, boleh Mbak. Oke. Ini tadi masih tentang kapan menggunakan passive voice. Ada yang mau ditanyakan dulu? Kalau tidak ada, saya lanjutkan. Yang pertama, tadi kan ada 3 ya. Kapan menggunakan passive voice. Yang pertama, ketika objek adalah yang ditekankan. Contohnya, look, a mermaid is found by the fisherman. Coba lihat, seekor atau seorang putri duyung ditemukan oleh tukang pancing, nelayan. Nelayan. Di sini yang paling ditekankan itu mermaid ini, putri duyung, bukan nelayannya. Kan intinya di sini ada what is the main message of the sentence. Jadi main message-nya adalah penemuan mermaid ini tadi. Yang paling ditekankan adalah mermaid. By siapa ini sebenarnya tidak terlalu penting, karena yang ditekankan cuma penemuan mermaid ini tadi. Nah, makanya kalimat ini menggunakan passive voice. Lalu yang kedua, nah ini contoh lain lagi. This table is reserved for Hong Kong people. Meja ini sudah dipesan untuk orang Hong Kong. Jadi inti pembicaraan dari kalimat ini adalah meja yang sudah dipesan. Oh, jangan ditempati, meja ini udah dipesan oleh orang Hong Kong.
Nah, makanya penekanannya ada di table. Oke. Kemudian ketika tidak terlalu penting menyebutkan subjek. I was born in August. Saya lahir di bulan Agustus. Saya dilahirkan di bulan Agustus. Tidak terlalu penting menyebutkan siapa yang melahirkan. Ya pasti kan ya, yang melahirkan itu pasti ibu kita. Gak mungkin mungkin mbak-mbak di sini ada yang punya anak terus ditanya anaknya, saya dilahirkan di bulan Agustus, ditanya siapa yang melahirkanmu, ya pasti ibunya lah ya, masa dilahirkan oleh tetangga, kan nggak mungkin. Makanya di sini ketika tidak terlalu penting menyebutkan subjek. Kalau ada orang bilang I was born in August, itu nggak usah ditanya siapa yang lahirin, ya pasti ibunya, masa tetangganya. Nah, contoh kalimatnya kayak gini ya, saya dilahirkan di bulan Agustus. Di sini tidak terlalu penting menyebutkan subjek, siapa yang melahirkan, kayak gitu. Kan kalimat aktifnya itu bla 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 melahirkan saya. Kalimat pasifnya saya dilahirkan bla bla bla. Bla bla blanya ini kan nggak penting, nggak terlalu penting untuk disebutkan, karena pasti who else would it be if not your mom? Pasti yang melahirkan itu ibunya. Bukan omnya atau tetangganya gitu ya. Oke? Jadi fungsi yang kedua ini, ketika tidak terlalu penting menyebutkan subjek. Kemudian fungsi yang ketiga, ketika subjek tidak diketahui. Contohnya, Miss Lia's diamond ring was stolen. Who stole the ring? Miss Lia, ini objeknya. Sampai sini, objeknya sampai sini. Objeknya ini. Was stolen ini kata kerjanya. Nah, siapa yang mencuri? Nggak ada yang tahu. Ketika subjeknya tidak diketahui. Kalimat aslinya kan S V O. Kemudian dibalik menjadi O V S. Nah, ketika sudah dibalik, Miss Lia's diamond ring was stolen sebagai objek, kemudian verbnya was stolen, subjeknya tidak ada yang tahu siapa yang mencuri. Pastinya maling, tapi tidak ada yang tahu kan malingnya siapa. Nah, dalam kondisi seperti ini itu diungkapkan dengan kalimat passive voice ketika subjek tidak diketahui. Oke. Cuma 3 itu fungsi dari atau kapan ketika kita harus menggunakan kalimat pasif. Saya review lagi. Pertama, ketika objeknya ada yang ditekankan, seperti yang tadi ya, mermaid, putri duyung itu yang ditekankan. Lalu yang kedua, ketika tidak terlalu penting menyebutkan subjek. I was born on August tadi, tidak penting menyebutkan siapa yang melahirkan. Kemudian ketika subjek tidak diketahui. Ada 3 ini ya. Miss Lia's diamond ring was stolen. Subjeknya tidak diketahui, siapa yang mencuri tidak diketahui. Hanya mengungkapkannya menggunakan kalimat pasif. Miss Lia's diamond ring was stolen. Ini yang objek, ini yang verb. Oke? Di antara 3
3 kegunaan atau kapan ketika kita harus menggunakan passive voice ini. Sudah paham? Bisa dipahami? Ada yang mau ditanyakan dulu? Silakan. Saya dapat ini ya, ada 3. Ketika objek yang ditekankan tidak terlalu penting menyebutkan subjek, lalu ketika subjeknya tidak diketahui. Oke? Sudah paham ya? Gampang kan ya? Mengingatnya gampang. Selanjutnya, kalau tadi kita sudah tahu penggunaannya, kita bahas tentang struktur atau susunan dari kalimat pasif. Ini langsung dijelaskan dengan contoh supaya gampang. Struktur dasar dari kalimat pasif adalah mengubah verb yang sudah ada menjadi ditambahkan be atau to be, dan verbnya diubah menjadi verb ketiga. Ini ada catatan, to be-nya di sini berubah berdasarkan tenses dan jumlah subjeknya. Misalkan subjeknya jamak, berarti verbnya juga harus verb untuk orang jamak. Subjeknya tunggal, verbnya juga untuk subjek yang tunggal. Jadi inti dari banyak rumus yang ada di halaman 98 itu ini. Intinya, kalau kalimat aktif, kata kerja yang biasa itu, kata kerja misal verb kedua atau verb pertama, dalam kalimat pasif harus diubah atau pasti berubah menjadi be ditambahkan be dan verb ketiga. Entah ini verbnya verb 1 atau verb 2, kalau dalam kalimat pasif semua berubah menjadi verb ketiga. Dan sebelumnya pasti dan harus ditambahkan to be. Contoh kayak ini. Kata kerja dalam kalimat aktifnya eats, makan ya. Eats artinya makan. Dalam kalimat pasif dia berubah menjadi is eaten. Is ini be, to be. Eaten ini verb ketiga dari eats. Oke? Karena pada dasarnya semua kalimat passive voice itu memakai verb ketiga, tinggal bagaimana kita mengoreksi perubahan to be-nya saja. Jadi yang perlu diteliti perubahan tenses itu tadi, perubahan to be-nya. Kalau verbnya pasti memakai verb ketiga. Jadi diingat-ingat dulu. Kalau ada kata-kata passive voice, ini pasti verbnya itu verb ketiga. Kayak kalau kita belajar tenses kemarin itu tenses perfectnya, past perfect. Pokoknya ada kata-kata perfect tense itu pasti verbnya verb ketiga, gitu kan? Masih ingat nggak? Kalau ada kata-kata continuous itu verbnya pasti ing. Ya, masih ingat nggak? Jangan sampai lupa ya. Itu kalau sudah paham dan bisa mengingat itu, materi selanjutnya nanti bisa lancar, bisa gampang. Tentang tenses itu bisa gampang. Oke, diingat-ingat ya. Berarti passive voice verbnya pasti verb ketiga dan sebelumnya ditambahkan be. Cuma itu saja. Kalau untuk subjek dan objeknya kita tinggal membalik atau menukar. Nah, jadi ini jauh lebih gampang dari kayak kalimat langsung tak langsung kemarin itu. Ini jauh lebih gampang. Oke? Sampai sini paham dulu?
silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Sudah paham semua ya? Kalau sudah, saya lanjutkan. Nah, tadi kan kita sudah tahu intinya to be plus verb 3. Yang kalimat aktifnya awalnya verb, entah verb 1, verb 2. Kalau dalam bentuk pasif pasti berubah menjadi be plus verb 3. Yang pertama, bagian tenses present tense. Ini juga ada di modul. Mungkin boleh sambil membandingkan yang ada di modul karena sama saja. Saya ambil di sini yang lebih simple supaya lebih mudah difahami. Untuk tenses present simple, kalimat aktifnya it's, kata kerjanya ya, ini verb berapa berarti? Verb 1. Kalimat pasifnya dia berubah menjadi is plus eaten. Kenapa kok di sini is? Ada yang tahu kenapa di sini is? Halo? Ada yang mungkin bisa menebak kenapa kok di sini menggunakan to be is? Oke. Iya, karena present simple to be-nya adalah his and are. Nah, it's ini pasti subjeknya dia orang tunggal ya, makanya dia memakai is kemudian ditambahkan verb 3. Oke? Jadi yang awalnya verb 1 saja it's berubah menjadi be, to be-nya di sini is ditambahkan verb 3. Verb 3-nya eaten. Oke, untuk yang simple present silakan difahami dulu. Mungkin itu ada contoh lain kalau di modul the shop sells good bags every day. Berubahnya menjadi good bags are sold by the shop every day. Yang awalnya sells berubah menjadi are sold. Itu juga to be plus verb 3. Oke? Silakan difahami dulu. Kalau ada yang ditanyakan, silakan langsung ditanyakan. Sudah paham? Sudah, Mbak? Mbak, Mas? Ya, ada Mas Vicky juga hari ini. Kalau sudah, kita lanjut ya. Gampang ya, gampang. Mengingatnya gampang sekali. Jadi kalau kalimat aktifnya verb biasa, entah verb 1 atau verb 2, verb apapun itu pasti berubah menjadi verb ketiga. Dan
sebelumnya harus ditambahkan to be-nya. To be-nya bergantung pada kalimatnya. Kalau misalkan dia present simple, berarti dia is MR. Oke? Selanjutnya present continuous. Kalimat aktifnya dia memakai is eating. Contoh nih, misalkan Tia is eating fried noodle. Is eating ini kan present continuous. Dia berubah menjadi is being eaten. Jadi ini to be-nya is tetap. Ini kan ing. Ingat-ingat ya, kalau continuous kata kuncinya adalah ing. Ing-nya ini berubah menjadi being. Lalu verb-nya tetap verb ketiga. Nah, jadi semuanya sama. Intinya be plus verb ing. Cuman be-nya berbeda-beda. Be plus verb t, maaf. Verb 3. Cuman be-nya berbeda-beda. Kalau yang ini tadi is doang. Kalau yang ini karena ini tensesnya present continuous, dia verb ing, maka ditambahkan being. Oke. Lalu selanjutnya ada present perfect. Nah, masih ingat nggak ya? Present perfect, kalau di sini ada kata-kata perfect, kata kuncinya pasti dia verb 3. Oh, ini sudah verb 3 berarti. Dari awal sudah verb 3. Kalimat aktifnya has eaten berubah menjadi has been eaten. Kan be plus verb 3. Kalau kita perhatikan dan kita bandingkan, semuanya seperti itu. Ini it's ini awalnya kan dia nggak ada to be ya, nggak ada does atau nggak ada do atau nggak ada is, makanya dia ditambahkan. Oh, karena ini simple present, berarti to be nya pasti is. Nah, ditambahkanlah is tambah verb ketiga juga, eaten. Kalau continuous, dia sudah ada to be nya ternyata. Oh, is nya udah ada, berarti kita pindah. Karena rumusnya ini be plus verb 3, bagaimanapun dia harus tetap ditambahkan be-nya. Oh, be-nya berarti karena ini verb-nya ing, continuous, berarti be-nya itu being, bukan been atau be saja. Is be eaten, salah. Yang benar is being eaten. Kemudian kalau kalimatnya present perfect, ini sudah verb 3 dia. Oh, berarti kita tinggal menambahkan be-nya. Has eaten ditulis lagi. Karena be-nya belum ada dan verb dan perfect itu pasti cenderungnya ke verb ketiga, be-nya juga harus memenuhi bentuk ketiga, been. Kalau be itu begini ya. Be itu juga punya verb pertama, verb kedua, verb ketiga. Kenapa nggak mau berubah putih? Be sendiri itu juga ada bentuk pertama, kedua, dan ketiga. Kalau verb pertamanya be, sama juga seperti kata kerja, be ini juga punya bentuk ketiga. Jadi bentuk pertamanya be, keduanya be, ketiganya been.
Nah, kalau misalkan verb ing-nya, bentuk ing-nya dia adalah being. Oke. Nah, jadi mungkin kalau yang tadi agak bingung, ini kok be-nya kenapa being? B-nya kenapa nggak be aja tapi being? Oh, karena dia itu harus sesuai kalimat aktifnya. Karena kalimat aktifnya imperfect, perfect itu pasti verb ketiga, berarti tambahan be-nya juga harus memakai be yang bentuk ketiga, yaitu been ini. Kalau dia kalimatnya continuous, yang cirinya adalah verb ing, berarti tambahan be-nya juga harus be verb ing, be bentuk ing, jadi being. Oke, paham ya? Nah, diingat-ingat lagi. Be plus verb 3. Di sini belum ada be, ditambahkan is. Di sini sudah ada to be-nya karena bentuk ing, jadi being. Di sini sudah ada to be-nya juga karena bentuk ketiga, jadi been. Oke, gampang ya, gampang sekali. Be plus verb 3. Lalu, nah ini ada selanjutnya, yaitu di kalimat tenses past tense. Untuk past tense-nya ini ada it. It ini verb kedua. Nah, karena tadi kita sudah tahu dan paham kata kuncinya cuma kalau merubah jadi pasif itu be plus verb 3. Jadi kalau dia it, dia berubah menjadi apa? Ini verb kedua, maaf, salah tulis. Ini verb kedua. Nah, ada yang bisa menebak? Untuk kalimat simple past tense, kata kerja aktifnya dia verb kedua, it. Untuk kata kerja pasifnya berubah menjadi apa? Di situ pasti juga be plus verb 3. Nah, jadi kita perlu tahu dulu to be-nya untuk kalimat past tense itu apa ya? Kalau sudah tahu, oh, misalkan ini. Ya, berarti tinggal ditulis itu kemudian ditambahkan dengan verb ketiga. Udah gitu aja caranya. Ada yang mau menebak? Silakan Mbak Purwidiansah mungkin. Ada yang mau menebak? Sama juga untuk yang continuous. Nah, saya tunjukkan ini dulu. Untuk yang continuous berarti be, kalau misalkan dia sudah ada subjeknya, sudah ada to be-nya was, oh berarti kita tinggal tambahkan be yang bentuk ing, jadi was being. Nah, lalu verb 3. Sama juga had, sama kayak kalimat sebelumnya ya. Has di sini sudah ada to be-nya, kita tulis karena ini verb 3, berarti be-nya yang bentuk ketiga juga. Had berarti ditambahkan been eaten. Nah, gampang kan? Gampang kan ya? Caranya gampang ya. Untuk yang ini past simple, ada yang mau menyebut? It, to be untuk past simple tense ditambahkan dengan verb ketiga. Oke, kalau tidak kita buka saja. Nah, jawabannya adalah was eaten. Kenapa was? Ada yang tahu kenapa was? Kenapa ini memakai was? Nah, sudah jelas ya?
Ya, dari sini karena dia tensisnya adalah past simple tense, dimana past simple tense itu tubuhnya kalau nggak was ya were. Jadi tergantung pada subjeknya dia apa. Kalau tunggal dia was, kalau jamak dia were. Ya, selamat malam Mbak. Oke, nggak apa-apa Mbak. Kemudian karena tadi be plus verb 3, jadi pasti it, ate, entah ini eats, entah ini ate, pasti semuanya berubah menjadi eaten. Lalu yang kedua, tadi kan continuous ya. Continuous karena di sini sudah ada to be-nya, kita pindah, kemudian be-nya ditambahkan ing dan eaten. Begitu juga dengan perfect. Di sini yang sudah ada had kita pindah karena bentuknya verb ketiga, jadi be-nya juga berubah menjadi bentuk ketiga, been eaten. Oke, paham? Sampai sini semuanya sudah paham? Kalau misalkan belum paham, silakan ditanyakan dulu, jadi saya bisa mengulangi. Awalnya seperti ini, ate, was eating, had eaten. Nah, sudah paham semua? Mbak Hazanya bisa mendengar suara saya? Salah. Oke, kita sedang membahas tentang passive voice ya Mbak, tentang kalimat pasif. Salah ini. Nah, ini. Kalau di modul ini di halaman 98 Mbak. Nah, jadi di situ sudah ada beberapa rumus dan di sini kita contohkan dengan cara yang lebih simpel supaya lebih mudah dipahami. Oke. Lalu kita tadi sudah membahas tenses past tense. Selanjutnya kita bahas yang tenses future tense. Masih ingat ya kalau dalam tenses kemarin future, ada kata-kata future itu kata kuncinya pasti dia memakai will, akan. Oke, masih ingat ya? Jadi saya tulis lagi, be plus verb 3. Semua kalimat pasif dalam tenses apapun itu pasti rumusnya sama, be plus verb 3. Tinggal kita menyesuaikan kata kerjanya. Misalkan kata kerjanya ing, kalau sudah ada to be-nya berarti kita tinggal menambahkan being. Kalau kata kerjanya verb ketiga, kita tinggal tambahkan been, had been, has been, have been, seperti itu. Kemudian verbnya semuanya pasti verb ketiga. Nah, kalau yang ini sekarang future simple, will eat. Di sini sudah jelas ada to be-nya will ya, to be-nya will. Lalu berarti bentuk pasifnya seperti apa? Ada yang bisa, silakan ada yang mencoba menjawab. Terlalu gampang kayaknya ya, tapi nggak apa-apa. Silakan. Ada yang mau mencoba menjawab? Oke. Nah, sudah jelas ya. Verb 3 be
di sini be-nya will, tetap kita tuliskan. Kemudian karena di sini belum ada be-nya dan it-nya ini tidak ada tanda-tanda dia verb ing atau verb 3, berarti cukup ditambahkan be bentuk pertama saja. Iya, silakan Mbak Christina. Nggak apa-apa Mbak, langsung mengikuti saja ya Mbak. Lalu it-nya pasti berubah lagi menjadi verb ketiga, jadi eaten. Nah, gampang ya, gampang sekali. Be-nya di situ itu menyesuaikan. Kalau dia verb ing, berarti kita tulisnya being. Kalau dia verb 3, berarti kita tulisnya been. Karena di sini bukan verb 3 atau verb ing, it ini kan verb biasa. Berarti be-nya ya tinggal diletakkan saja, will be eaten. Oke? Intinya adalah itu, passive voice, gampang sekali. Tunggu. Nah, sampai sini dulu. Ada yang mau ditanyakan? Mbak Christina mungkin nanti bisa ditambah lihat videonya saja ya Mbak, karena sudah tertinggal ya yang awal-awal tadi. Apa Mbak, tenang aja, ini gampang kok, materinya gampang sekali. Ada yang mau ditanyakan dulu? Halaman 98 Mbak. Oke, kalau sudah ya, tadi kita sudah bahas bagaimana perubahannya. Intinya yang harus diingat cuma ini. Kalau passive voice pasti be plus verb 3. Udah, itu kata kuncinya di situ. Nah, ini yang ada di halaman 98. Mungkin ada beberapa contoh yang lain. Coba kita baca bersama-sama di sini. Yang pertama, simple present, seperti yang sudah kita bahas tadi. Dia verb 1 kan? Verb 1. Contohnya, the shop sells good bags every day. Verbnya ini mana? Ini ya, sells. The shop ini awalnya menjadi subjek, di sini kan dia jadi subjek. Lalu dia pasti ditaruh di belakang, dia jadi objek. Nah, karena ini simple present, tubuhnya is mr, kemudian verbnya ini berubahnya menjadi are sold. Good bags-nya ini diletakkan di awal, dia berubah jadi objek, berubah menjadi subjek, ya kan? Nah, kenapa ini kok are? Karena kita bisa lihat di sini, good bags ini ada s-nya. Berarti dia subjeknya itu jamak, makanya kita memakainya are. Kalau is ini kan subjek ketiga tunggal, m ini kan untuk I. Kalau are ini untuk they, you, we, they, itu pakai are. Karena good bags ini banyak seperti they, berarti dia memakai are. Lalu sells itu kan verb pertama berubah menjadi verb ketiga. Nah, sudah ada rumusnya di sini ya, verb ketiga. Jadi verb ketiganya adalah sold. Kemudian shop-nya ini tadi yang awalnya subjek, dia berubah menjadi objek. Lalu ditambahkan oleh by. Oke, coba dibaca lagi contohnya. The shop sells good bags every day. Berubah menjadi good bags. Kita tulis dulu objeknya apa? Good bags. Berarti kita tulis dulu. Lalu kita lihat rumus atasnya. To be-nya apa ini kalau good bags? Are. Nah, sudah to be, kita perlu tahu verb 3. Verb 3 dari sells adalah sold. Lalu kita ambil subjeknya, kita ambil the shop. Nah, di sini tambahkan by dulu.
lalu everyday-nya tetap. Oke, paham? Coba dibaca dan difahami lagi. Bisa mengikuti Mbak Kristina, Mbak Hasannya? Kalau misalkan ada yang bingung langsung ditanyakan ya. Karena ini sebenarnya tidak terlalu susah, jadi kayaknya masih bisa mengikuti meskipun telat. Kalau masih ada yang bingung silahkan langsung ditanyakan. Oke. Kemudian yang kedua, tadi kan kita sudah bahas simple present. Lalu yang kedua ini ada contoh dari simple past. Contohnya ini, she took the map just now. Kita tandai dulu ya. Oh, ini subjek. Oh, ini verb. Verbnya verb kedua karena dia past tense. The map ini objek. Oh, berarti kita menulisnya objek didahulukan, ya kan? Karena passive voice itu membalik subjek jadi objek, objek jadi subjek. Lalu kata kerjanya juga diubah. Udah, itu intinya ya. The map-nya kita tulis dulu. The map di awal. Lalu kita coba di sini. Took ini kan kata kerja bentuk kedua. Karena dia tensesnya simple past tense, berarti to be-nya itu was, were. Karena di sini yang di awal ini the map, di mana dia kata kerja ketiga tunggal. Oh, berarti to be yang kita pakai adalah was. Kemudian ditambahkan verb ketiga, taken. Kenapa kok di sini nggak ada be yang tadi seperti contoh sebelumnya? Karena kalimat aktifnya ini belum ada apa-apanya. Dia kan cuma kata kerja took. Nah, karena belum ada to be-nya, kita tambahkanlah was. Seperti yang atas tadi ya. Kata kerjanya kan sells. Kita tambahkanlah are. Ini juga kata kerjanya kan cuma took. Kita tambahkan was. Lalu verb ketiga, taken, diawali dengan by, lalu she-nya menjadi objek, berubah jadi her karena dia menjadi objek. Oke. Bisa difahami, Mbak? Ada yang mau ditanyakan itu, Mbak? Oh ya udah nggak apa-apa, Mbak. Diikuti coba di layar saja ya, Mbak ya. Kemudian kita lanjutkan kalau begitu ya. Gampang ya caranya, diingat-ingat lagi. Tidak terlalu ribet, gampang, cuman kita tinggal menambahkan be dan verb ketiga. Lalu kita lanjutkan ke present continuous. Contoh kalimatnya di sini, he is singing a song at present. Kita tandai dulu. He-nya subjek, is singing ini verb in-nya. Lalu a song ini objeknya. Nah, kita tulis dulu objeknya. A song di depan,
is. Oh, di sini udah ada to be-nya. Oh, berarti kita tinggal tulis is-nya, ditulis juga. Karena dia verb ing, kita tambahkan being. Lalu bentuk ketiga dari sing, sing, seng, sang, sing, sang, sung ya. Jadi bentuk ketiganya sang atau tulisannya sung. By, he-nya berubah menjadi objek, jadi him at present tetap. Oke, bisa ya? Lalu kita coba lagi contoh selanjutnya. They were playing football. Footballnya ini sebagai objek kita tulis lagi. Oh, halaman 98, Mbak. Oke, sudah Mbak. Sudah ketemu Mbak Rohatun? Oke, sudah ya. Itu di halaman 98. Kita sampai di past continuous. Ini kan they. Nah, kita tandai dulu. Ini subject. Kemudian were playing. Ini verb. Football object. Nah, karena football objeknya kita dahulukan football di depan. Lalu were playing. Ini sudah ada to be-nya. Oh, berarti saya tinggal memindah saja to be-nya. Ini kenapa kok jadi was? Karena to be yang di sini itu pasti menyesuaikan subjeknya. Kalau ini kan they itu kan jamak ya. Berarti dia memakainya were. Kalau ini football itu kan tunggal, berarti dia memakainya was. Nah, itulah kenapa di sini yang awalnya were kok jadinya was gitu. Nah, jadi perlu diperhatikan juga kayak gitu. Kemudian karena di sini sudah ada to be-nya, oh berarti sudah ada to be-nya kan ya. Berarti kita harus menambahkan be lagi. Berhubung ini continuous, di mana kata kuncinya adalah verb ing, be-nya di sini juga harus dalam bentuk ing. Jadi being. Play-nya jadi played. Verb ketiga lagi. Kemudian by siapa? Karena di sini subjeknya they, berubahlah menjadi them. Oke. Bisa difahami ya? Sudah ketemu Mbak Rohatun? Kemudian present perfect. Nah, ada kata-kata perfect. Masih ingat? Kalau ada kata-kata perfect, kata kuncinya adalah verb 3. Sama kayak passive voice, kata kuncinya verb 3 dan sebelumnya ditambahkan be. Bedanya itu. Ini contoh kalimatnya. Kita langsung ke contoh kalimat ya supaya langsung paham. Subjeknya Tono. Verbnya di sini has already helped. Objeknya Ririn. Lalu ketika membuat kalimat pasifnya, Ririn yang diletakkan di awal menjadi subjek. Lalu karena di sini kita lihat, oh sudah ada to be, berarti kita tinggal menulis lagi has already. Ini keterangan kita tetap tuliskan. Lalu karena tadi sudah ada to be-nya, kita perlu menambahkan be sendiri dong. Oh, berarti ditambahlah be bentuk ketiga juga. Karena dia perfect kan ya, jadi harus bentuk ketiga. Jadilah been. Help, tetap help. Karena dia sudah bentuk ketiga, jadi tetap. Kemudian by, subjeknya Tono, ini tadi Tononya berubah jadi di sini. Oke?
Selanjutnya ini perfect lagi, tapi past perfect. Bedanya cuma di sini had. Kalau yang tadi kan has, ini had. Bima sebagai subjek, had taken, be dan verb 3. Karena perfect ya, jadi pasti verb 3. The questionnaire object. Bentuk kalimat pasifnya, objeknya kita dahulukan, the questionnaire. Lalu karena di sini sudah ada had, kita tinggal tulis. Karena kita tinggal tulis, berarti harus menambahkan be sendiri. Ditulislah been. Verbnya tetap, verb ketiga taken by him. Nah, kalau past perfect ini mungkin lebih gampang ya, karena kita tidak perlu mencari bentuk ketiganya, dia sudah jadi bentuk ketiga sendiri, kayak gitu. Oke, jadi mungkin nanti kalau ada soal, mengerjakan soal, bisa melihat di halaman ini atau melihat di slide awal saya tadi. Disesuaikan dengan ini. Rumusnya gimana ya kalau untuk tenses ini? Dia harus memakai to be was, misalkan simple past. Berarti saya tuliskan was, kemudian saya cari verb 3-nya apa. Gimana ya kalau perfect? Berarti saya tulis has atau have been, kemudian saya cari verb 3-nya apa, kayak gitu. Oke, ada 2 lagi. Kita lanjutkan ya, kita coba. Future perfect. Future perfect. Iya, waalaikumsalam Mbak Lia. Oke, nggak apa-apa Mbak, langsung mengikuti ya Mbak. Ada di modul halaman 98. Mungkin Mbak Lia langsung buka modulnya saja biar cepat. Kemudian yang nomor 7, future perfect. Future perfect itu kita tahu lagi ya. Future di sini berarti kata kuncinya pasti dia memakai will. Karena dia perfect, berarti dia ada verb 3 di sini. Contoh kalimatnya, she will have cooked the egg. She sebagai subjek, will have cooked ini verb, the egg ini objek. Kalau dalam bahasa Indonesia sama kayak SPO gitu ya Mbak, SPO. Cuman kalau bahasa Indonesia predikatnya itu nggak repot, nggak berubah-ubah, ada bentuk pertama, kedua, ketiga. Tapi kalau dalam bahasa Inggris verbnya ini bermacam-macam, ada verb pertama, verb kedua, verb ketiga. Nah, bedanya cuma itu, bedanya di situ. Jadi yang kita pelajari perubahannya itu. Sudah ya, SVO. Kemudian objeknya kita tulis dulu di depan. Lalu karena di sini sudah ada to be, kita tuliskan ulang will have. Nah, karena sudah ada to be-nya, kita belum menambahkan apa-apa ya. Berarti kita harus tambahkan been. Karena perfect itu bentuk ketiga, jadi kita menambahkannya been. Kemudian verb 3-nya tetap cook by her. Yang terakhir, ini ada kalimat pasif dengan memakai modals. Modals itu kayak can, may, must, shall, kayak gitu ya. Jadi kalau ada kalimat I can follow you, you may borrow me, you must eat, itu can, may, must, shall, will ini itu termasuk modals. Contohnya ini kelihatan nggak ya? Contoh kalimatnya, Tina will send the letter. Kalau kalimat contohnya Tina will send the letter itu
boleh disebut bentuk models atau bentuk future ya. Future juga bisa dia. Tina di situ subjek, will send verbnya the letter jadi objek. Nah, kalau kita tulis the letternya di awal, will-nya ditulis lagi karena di situ kita belum menambahkan apa-apa. Jadi kita tambahkanlah be. Kemudian send-nya menjadi bentuk ketiga, send by Tina. Oke. Di sini sudah lengkap ya, ada rumus sekaligus contohnya. Nah, jadi nanti kalau misalkan mungkin lupa, present perfect itu rumus pasifnya apa ya? Kalau kita lupa, bisa dibuka lagi halaman ini. Tapi kalaupun tidak perlu menghafal, cukup dimengerti, itu lebih gampang. Caranya seperti tadi. Kalau sudah ada to be-nya, kita tulis, lalu di situ kita ingat-ingat lagi bentuk tensisnya apa. Kalau perfect, oh berarti kita harus menambahkan been. Verbnya semuanya verb 3. Coba lihat di sini, verb 3, verb 3, verb 3, verb 3, verb 3 semua. Jadi tidak ada bedanya. Kalau sudah ada subjeknya, tetap kita tulis dan ditambahkan. Tapi kalau belum ada, maksud saya to be. Kalau belum ada to be-nya, berarti kita tambahkan. Tapi kalau sudah ada to be-nya, seperti ini were, jadi tetap kita tulis dan ditambahkan be sendiri. Kayak gitu ya. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu? Ini sudah semuanya, sudah sampai tuntas kita bahasnya. Kalau ada yang mau ditanyakan, silahkan ditanyakan dulu. Sudah? Tidak ada ya? Kalau tidak, kita coba praktek sedikit. Now, rewrite the sentence below by using the passive voice. Ini ada kalimat. Coba. Bisa nggak ya? Mbak Rofi, coba kalau nulis di papan bisa nggak? Saya aktifkan ini ya Mbak Rofi. Coba kalau coret-coret di PPT bisa nggak Mbak Rofi? Coret-coret ini Mbak. Saya mengaktifkan ini ya, writing control di modelnya Mbak Novi, di Wiziknya. Coba kalau Mbak Novi nulis bisa nggak? Nulis di sini. Halo? Mbak Novi bisa dengar suara saya? Ini cuma ada 3 soal ya. Coba silakan dikerjakan. Mungkin boleh dicoret-coret di bukunya atau gimana lah cara mengerjakannya. Nah, ini saya kasih petunjuk di sini. Ini adalah subjeknya. Ini adalah verbnya. Ini adalah objeknya. Kemudian ini keterangan waktu.
keterangan waktunya tidak usah berubah ya, tidak seperti direct dan indirect speech, dia kan keterangan waktu juga tetap berubah. Kalau passive voice nggak perlu, ini karena cuma membalik, intinya cuma membalik subjek dan objek lalu menyesuaikan verbnya. Ini subjeknya, ini verbnya, ini verb kedua. Millions of cars, ini objek. Lalu ini last year, keterangan waktu. Kemudian yang ketiga ini juga, ini subjek, will feed, ini verbnya ini bentuknya verb 1 ya, jadi will ditambah verb 1. His dog, ini objek. On canned food, ini keterangan. Ada yang mau mencoba menjawab atau langsung kita bahas? Silakan. Kalau mau mencoba menjawab, silakan dijawab dulu. Sudah? Oke, kita buka saja. Jadi, kalimat yang pertama, the janitor cleans our classroom every day. Berarti objeknya our classroom ya, kita taruh di depan. Kemudian subjeknya di belakang, yang kita ubah adalah cleans. Our classroom cleans berubah menjadi is cleaned. Diingat ya, to be plus verb 3. Karena tadi belum ada to be nya, berarti kita tambahkan is. Kemudian cleaned verb 3 by the janitor every day. Begitu juga yang nomor 2 ini. Yang nomor 2 ini objeknya kita taruh depan, millions of cars. Lalu karena ini tadi juga belum ada to be nya, jadi kita tambahkan were exported from Japan last year. Lalu bentuk ketiga, Mr. Chan's dog, ini jadi subjeknya sekarang, will be fed. Ini kan sudah ada will. Oh iya mbak, iya mungkin karena ini slide-nya warna biru gitu ya mbak ya. Oke, nggak apa-apa, kita lanjut aja. Mr. Chan's dog, ini kan tadinya objek, sekarang berubahnya menjadi subjek. Will be fed, ini kan will feed, belum ada be nya, berarti kita tambahkan will be fed. Maaf yang ini kurang E1 ya. On canned food nya tetap. Oke? Nah, ini ada latihan soal di modul, boleh nanti dicoba. Ini gampang sekali, tinggal merubah verbnya. Kalau yang ini tidak perlu meletakkan subjeknya di akhir atau objeknya di awal, tinggal merubah verbnya saja. Ini nanti boleh dicoba-coba di rumah. Nah, sebelum masuk ke bahasan selanjutnya, ini sedikit tentang kata keterangan. Sebelumnya tentang passive voice dulu, ada yang mau ditanyakan? Silakan kalau ada yang mau ditanyakan, karena tidak terlalu susah ya, mungkin nanti mungkin sudah bisa mengerjakan.
Sudah tidak ada yang bertanya ya, kita lanjutkan. Bahasan selanjutnya ini sedikit tentang kata keterangan. Tadi sudah tentang passive voice, ini kita bahas sedikit tentang kata keterangan. Ini tidak ada rumus dan lain-lain, kita cuma mengetahui, oh ini loh yang namanya kata keterangan gitu ya. Adverb are words which give information about when, how, where, or in what circumstance something happened. Jadi kata keterangan itu adalah menerangkan sesuatu atau menerangkan kelakuan sesuatu. Contohnya di sini. Oh, oke, Mbak Uli, nanti ini ya bisa diputar lagi videonya ya. Mungkin masalah sinyalnya ya. Karena di sini suara saya sudah maksimal dan sinyalnya bagus. Yang lain juga mungkin sudah oke. Nah, boleh nanti dilihat lagi videonya ya Mbak Uli. Saya lanjutkan lagi tentang kata keterangan. Kata keterangan yang pertama, dia itu bentuknya teratur. Contohnya, iya benar Mbak. Oke. Contohnya di sini ada kata-kata met, berubahnya menjadi medley. Ada kata-kata sure, berubahnya menjadi surely. Jadi pada intinya dia cuma menambahkan ly, li, medley, surely, kayak gitu ya. Kemudian kalau bentuknya itu diakhirinya dengan y, berarti dia ditambahkan i dulu, karena tidak mungkin nanti noisily double y, nggak mungkin, jadi dia ditambahkan i dulu. Nah, ini sering kan mendengar tentang completely, surely, dramatically. Sering kan ya mendengar kata-kata kayak gitu. Nah, ly yang di belakang itu maksudnya artinya itu cuma ditambahkan dengan Mbak. Misalkan ya, misalkan smart kan jadinya smartly. Artinya kalau smart ini cerdas, kalau ini dengan cerdas. Nah, jadi bedanya cuma di situ Mbak. Karena di sini adalah kata keterangan ya. Kata keterangan berarti bagaimana, keterangannya bagaimana. Jadi, oh, dengan cerdas. Misalkan dia menjawab soal dengan cerdas. She answer the question smartly. Kalau dia adalah anak yang cerdas, she is a smart girl. Nah, bedanya di situ. Kenapa kok di situ ditambahkan? Kenapa kok disebut kata keterangan? Karena di situ ada bentuk ly ini. Jadi yang menjadikan dia kata keterangan adalah ly ini. Kalau smart itu artinya cerdas, smartly dengan cerdas. Ini juga sama. Simply, dramatically, noisily. Kalau kata-katanya sudah seperti ini, close, clear, clean, fast, far, dirty, clear, quick. Ini juga tinggal ditambahkan ly. Closely, clearly, cleanly, quickly, deadly, fastly, kayak gitu. Oke, bisa dipahami Mbak Rofi? Kemudian
Yang mana Mbak Tia yang kurang paham? Nah, jadi kita di sini cuma membahas, oh kalau ada kata-kata terus di belakangnya ada, oh tadi suaranya hilang, oke Mbak, ada li-nya, oh berarti dia itu adverb, kata keterangan, artinya ditambahkan dengan, bisa quickly misal dengan cepat, closely dengan dekat, clearly dengan jelas, gitu ya. Kemudian boleh bisa friendly dengan ramah, bisa juga friendly itu sudah merupakan ramah itu sudah merupakan kata keterangan ya. Jadi yang belakangnya ada li itu dia artinya dengan bla bla bla, dengan bla 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 gitu ya. Contohnya di sini ada contoh kalimat, Mr. Lily speaks English fluently. Mr. Lily, ini Mr. kok Lily ya? Oke. Tuan Lily berbicara bahasa Inggris fluently, dengan lancar. Nah, di sini kan fluent itu artinya lancar, ada li-nya di sini. Oh, berarti artinya dengan lancar. Saya tulis. The baby is crying loudly. Loudly. The baby is crying loudly. Dengan keras. Inilah yang disebut dengan kata keterangan. Dengan lancar, dengan keras. I go to school by car. Ini maksudnya keterangan cara. Dengan mobil. Dia pergi ke sekolahnya dengan menggunakan mobil. Oh, berarti ini keterangan cara. Oke, gampang ya, gampang sekali. Biasanya kata keterangan ini pasti, nggak pasti sih, sebagian besar diletakkan di akhir, kayak gini. Speaks English fluently, is crying loudly, go to school by car. Dia ada di belakang. Lebih gampangnya seperti itu, diletakkan di belakang. Selain tadi ada kata keterangan, ada juga kata keterangan waktu, keterangan tempat, dan keterangan frekuensi jumlah. Place, time. Ini waktu, ini tempat. Contohnya, my father comes home from Malaysia today. Oh, berarti keterangan waktunya today. My sister will leave for Australia tomorrow. Oh, berarti keterangan waktunya tomorrow. Kalau ini gampang ya. Ini sudah sering dan sudah sangat terbiasa menggunakannya. Keterangan waktu tomorrow, today, yesterday, last week, last year, dan lain sebagainya. Itu gampang ya. Lalu keterangan tempat. Students study in the classroom. Mr. Tom is sitting over there. Over there itu di sana. Nah, jadi keterangan tempatnya si student ini study in the classroom. Mr. Tom sitting over there. Selanjutnya itu keterangan keseringan, sering, jumlah ya, atau frekuensi. Lydia never come late to her school. Di sini keterangannya tidak pernah. Kalau yang kedua, Mrs. Gucci always wakes up early. Selalu. Jadi yang tidak pernah dan selalu ini keterangan frekuensi. Kalau mungkin ada yang menebak, oh ini ada early. Early itu kan ly ya belakangnya. Apakah dia kata keterangan juga? Nah, kita lihat dulu artinya.
early itu kan lebih awal artinya, jadi dia tidak ada unsur keterangan di sini, lebih awal. Berarti yang dimaksud keterangan frekuensi itu always di sini. Oke. Nah, ini contoh lagi. Krisdayanti sang beautifully on a stage last night. He was driving the car very fast on the highway yesterday. Frekuensi itu gini mbak, jadi coba ini kan yang ini never ya, yang ini never, yang ini always. Never itu kan tidak pernah, berarti dia tidak pernah melakukan. Kalau always itu kan selalu melakukan, jadi frekuensi melakukannya itu loh, ada yang tidak pernah, mungkin ada yang sering, ada yang selalu, setiap hari. Jadi itulah yang dimaksud dengan frekuensi. Keseringan mungkin, kesering atau tidaknya itu loh yang dimaksud frekuensi di sini. Kan contoh yang pertama itu never. Never itu kan tidak pernah sama sekali. Oh, berarti dia tidak pernah, frekuensinya 0. Kalau ini Mrs. Uci always, selalu, mungkin tiap hari. Kalau harinya dihitung ada 7, oh berarti frekuensinya ada 7. Keterangan frekuensi, keterangan keseringan bolehlah. Iya, keterangan frekuensi mbak, bahasa Indonesia kan juga segini, seperti ini, frekuensi. Nah, kayak gitu. Oke. Kalau ini contoh soalnya, ini kalau mau mencoba contoh soalnya ini boleh. I meet her in the library rarely. Cuma gitu aja. Jadi tinggal diletakkan. Jadi seperti urut-urutan yang di atas ini kan kata keterangan dulu, keterangan sifat ya, keterangan sifat, beautifully atau very fast, keterangan cara, kemudian baru keterangan tempat, baru keterangan waktu. Nah, kalau ada kalimat seperti ini kita disuruh menulis yang mana yang duluan. Oh, berarti keterangan tempat dulu dong. Berarti I meet her in the library rarely. She played beautifully at the hall last season. Jadi diurutkan sesuai ini ya. Manner itu maksudnya cara. Nah, jadi kalau ada susunan kalimat, dia itu urutannya seperti ini. Keterangan cara dulu, baru keterangan tempat, baru keterangan waktu. Nah, gampang ya, berarti yang soal-soal ini, they look around, kita cari dulu, ada keterangan caranya nggak? Oh ada, happily, berarti happily kita tulis dulu, baru place-nya in the zoo, baru all day, keterangan tak waktunya. The teacher explained geography. Oh, keterangan cara dulu, very loudly, tempatnya in the classroom this morning. Miranda and her friends have lunch. Keterangan cara dulu, oh usually, tempatnya in Padang Restoran, lalu keterangan waktu at
1 p.m. He studies English. Caranya gimana? Seriously. Place-nya in the bedroom at 8 p.m. Oke. Materinya sudah habis. Ada yang mau ditanyakan dulu? Tentang passive voice tadi boleh, atau tentang kata keterangan ini? Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Sudah ya? Sudah cukup jelas? Jadi perlu diingat-ingat lagi kalau passive voice itu kata kuncinya cuma di sini. Be plus verb 3. Oke? Kalau yang kata keterangan tadi, kita mengingatnya, kalau yang keterangan cara paling gampang dengan ly tadi. Ada yang bentuknya ly, mungkin ada yang keterangan tempat, itu beda lagi. Gampang kan ya, kalau keterangan tempat pasti di depannya ada on the. Keterangan waktu juga kita sudah tahu semuanya. Oke? Tidak ada yang ditanyakan. Kalau tidak, ini ada sedikit PR. Ada 2 bagian PR-nya. Menyenangkan sekali, tenang saja. Gak banyak kok Mbak, cuma sedikit. Fun homework yang pertama, carilah satu berita di internet atau koran atau majalah, sumber apapun terserah, yang menurut mbak-mbak dan mas-mas itu menarik. Ini tugas ini berkaitan dengan materi kita minggu lalu ya. Jadi saya tidak ingin ngasih tugas banyak-banyak, jadi saya jadikan satu saja. 2 pertemuan tugasnya jadi 1. Terserah mencari berita apapun yang menurut mbak-mbak dan mas-mas menarik. Cukup 2 atau 3 paragraf, boleh lebih lah, tapi paling enggak ada 2 atau 3 paragraf. Jika dari internet boleh langsung di copy paste di Word. Jika kesulitan memakai Word, mungkin ada yang belum bisa mengoperasikan Word, masih kesulitan, boleh ditulis di buku seperti biasanya. Lalu diberi komentar tentang berita itu minimal 2 kalimat dalam bahasa Inggris ya, jangan bahasa Indonesia. Beritanya juga bahasa Inggris, pastilah. Pasti berita bahasa Inggris, kan pelajarannya bahasa Inggris. Oke, jadi berita apapun terserah. Lalu diberi komentar, bebas, semuanya terserah, entah tentang bahasan tentang Indonesia, tentang Taiwan, tentang cerita, mungkin ada cerita menarik, terserah. Lalu diberi komentar minimal 2 kalimat ya, komentarnya minimal 2 kalimat. Kalau banyak boleh, nggak ada batas maksimal, tapi minimalnya 2. Kalau misalkan berita itu ada fotonya, lebih baik disertakan, itu bisa lebih cantik gitu ya kalau ada fotonya. Lalu PR yang bagian 2 cuma 10, soalnya cuma 10. Kalau biasanya saya ngasih PR kan ada yang ABC-an, ada ngisi ini, ngisi itu. Nah, kali ini tenang saja, tidak banyak, cuma 10 nomor. Ubahlah kalimat berikut ini menjadi passive voice yang sudah kita bahas tadi. Mungkin kalau yang tadi bermasalah di sinyal atau masuk kelasnya tertinggal, boleh membuka videonya setelah ini ya, atau besok boleh dipelajari lagi videonya, penjelasan lebih lanjut tentang passive voice. Nah, di sini ada 10 soal. Semuanya ini kalimat aktif, silakan diubah menjadi kalimat pasif. Oke? Cara mengumpulkan, tugasnya boleh diketik di Microsoft Word atau ditulis di buku lalu difoto seperti biasanya ya, pokoknya seperti biasa lah. Kalau yang sudah terbiasa mengetik, lebih suka mengetik ya diketik. Kalau yang mungkin laptopnya sedang diservis atau kesulitan pakai laptop, ya ditulis di buku saja lalu difoto kayak biasanya ya. Kemudian dikirim ke email. Maaf, saya ada tambahan.
subjek itu ya. Jadi nanti subjeknya itu Inggris tugas 4 terus nama. Ini mana sih Mbak untuk mewarnai putih ya? Saya nggak tahu. Iya, ini warna putihnya mana ya? Gini saja kali. Kalau gini bisa terbaca Mbak? Bisa terbaca Mbak kalau seperti ini? Nah, jadi kan dikirim ke email ya. Itu nanti kalau di email itu ada subjek kan ya, subjek dan nama filenya itu nanti pakai ini aja, Inggris underscore tugas 4 kemudian nama masing-masing. Oke? Jadi supaya nggak keselip, misalkan nih kalau namanya beda-beda ya, tugas sebelumnya mungkin ada yang nggak saya kasih seperti ini, namanya beda-beda terus kecampur dengan kelas yang lain, jadinya saya mesti cari-cari dulu loh, saya udah ngumpulin kok kayaknya nggak nyampe, oh ternyata namanya aneh gitu, nama filenya kayak apa ya, nggak ada namanya, ada yang nggak ada namanya, ada yang nama filenya itu aneh. Nah jadinya di email karena di inbox itu banyak kan ya, jadinya bingung gitu Mbak. Nah supaya nggak bingung, nanti subjek email dan nama filenya pakai ini aja ya, Inggris underscore tugas 4 kemudian nama masing-masing. Batas waktu pengirimannya sampai sebelum kelas minggu depan, masih lama, tenang saja, sebelum kelas minggu depan. Oke? Ada yang mau ditanyakan tentang tugasnya? Nama asli aja Mbak, terserah sih, kalau mau nama FP juga gak apa-apa, tapi lebih baik nama asli aja ya Mbak. Itu nanti supaya menilainya kan juga gak bingung ya Mbak, jadi pakai nama asli saja. Oke? Ada yang mau ditanyakan tentang tugasnya? Kalau nggak ada yang mau ditanyakan? Nggak ada ya? Kalau tidak ada, keep spirit, tetap semangat. Kita sudah bahasa Inggris ini sudah selesai materinya. Mungkin minggu depan kita mengulangi beberapa materi yang perlu diperdalam lagi. Jadi semoga ilmu yang kita pelajari sejauh ini dari awal sampai minggu ke-11 ini semoga bermanfaat. Dan jangan lupa dikerjakan tugasnya dan dikirim. Terima kasih semuanya atas kehadirannya. Mungkin yang sibuk masih menyempatkan hadir meskipun telat, meskipun sinyalnya juga jelek ya, tetap semangat. Terima kasih semuanya, karena tadi kita awali dengan doa, kita akhiri juga dengan doa. Silakan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa selesai. Terima kasih semuanya. Kita ketemu lagi tahun depan ya. Ya kan Mbak, tahun depan kan ya ketemu laginya. Oke, masih lama, berarti masih tahun depan. Oke, selamat tahun baru, selamat berlibur, tetap semangat belajar. Iya, 1 tahun lagi Mbak. Terima kasih, selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.